Udah siap yuk. Oke, nah di sini aku izin record ya. Nanti akan di-upload juga di Google Drive dan nanti akan di-share juga si recordan Zoom ini. Sama sama PPT-nya juga nanti akan di-share. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau misalnya ada yang kelewat atau misalnya kalian nyatat, boleh nyatat yang seperlunya aja. Tapi ini nanti bakal di-share kok si PPT-nya. Oke, mungkin dari aku. Cukup segitu, aku kembalikan lagi ke Rivero dan teman-teman. Oke, Silakan. thank you yo. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Rivero Sondito. Pada hari ini saya akan mewakili divisi e-sport untuk menjelaskan mengenai technical meeting Unpar Disfest 2023. Boleh di next. Nah, latar belakangnya dulu nih. E-sport merupakan pertandingan online di mana menggunakan bidang smartphone. Dalam e-sport sendiri, dalam e-sport Unpar Disfest, kami memilih game online berupa Mobile Legends sebagai pertandingan yang akan dilakukan secara berkelompok. Kemudian membahas Mobile Legends nih. Mobile Legends adalah bentuk pertandingan MOBA yang dirancang menggunakan ponsel. Kedua tim masing-masing berisi 5 orang yang saling berjuang mencapai dan menghancurkan markas musuh sambil mempertahankan markas mereka sendiri yang mengendalikan 3 jalur, yaitu atas, tengah, dan bawah, yang menghubungkan ke setiap markasnya. Kemudian timeline-nya nih. Timeline technical meeting pada hari ini yaitu Sabtu 16 September 2023 dari jam 1 sampai jam setengah 3 melalui Zoom meeting. Kemudian the day-nya Kamis 12 Oktober 2023 sampai 14 Oktober 2023 dari jam 9 sampai jam 5 sore di Student Lunch Unpar. Pengumuman urutan tanding akan diumumkan pada Jumat 6 Oktober 2023 serta pertandingan final dan pengumuman pemenang pada Sabtu 14 Oktober 2023. Berikut merupakan gambaran tempat tanding e-sportnya, yaitu dari hari Kamis sampai Sabtu dari tanggal 12 Oktober sampai 14 Oktober 2023 jam 9 sampai jam 5 sore di Student Lodge Unpar. Berikut merupakan gambaran layoutnya. Gambaran layoutnya itu para peserta duduk di kursi yang warna biru tuh, meja masing-masing 5 orang dan mereka saling berhadapan. Di depannya itu ada TV yang dimana menyiarkan siaran langsung pertandingan e-sport tersebut. Dan di kirinya atau di kanannya terdapat operator yang dimana mengelola jalannya pertandingan Mobile Legends tersebut. Area penonton terdapat di depan dan di belakangnya terdapat tamsip atau taman fisik. Boleh dilanjutkan oleh Openg. Ya, jadi sekarang tuh ada uh, peraturan dari kompetisinya. Yang pertama tuh uh, peserta wajib memiliki nama tim, lalu penggunaan nama pemain dan tim juga tidak boleh mengandung unsur sara dan seksualitas yang dimana dapat didiskualifikasi oleh panitia. Lalu satu tim yang didaftarkan tidak dapat diubah. Jadi tim itu akan terus bertanding nyampe final ataupun nyampe kalah gitu. Kemudian persyaratan timnya, satu tim beranggotakan 5 pemain inti dan satu stand-in cadangan. Lalu menunjuk satu orang untuk menjadi kapten tim yang dimana menjadi perwakilan untuk Jarkom dari panitia kami yang mengenai informasi-informasi tentang kompetisi. Kemudian tim dilarang mengganti pemain yang sudah terdaftar, termasuk stand-in-nya selama kompetisi itu berlangsung. Lalu persyaratan pemain, setiap pemain wajib memiliki device berupa smartphone, serta akun Mobile Legends sendiri, dan bukan milik orang lain. Lalu pemain tidak diperbolehkan untuk memiliki lebih dari satu tim. Jadi kalau misalnya ada satu sekolah turunin 2 orang untuk 2 tim, nggak boleh ya itu. Kemudian pemain wajib hadir di jadwal tanding yang sudah ditentukan.
Kalau lewat batas tunggu 10 menit, tim akan didiskualifikasi. Kemudian pemain diharapkan mempersiapkan baterai handphonenya masing-masing dan charger selama pertandingan berlangsung. Nanti dari kami juga akan menyediakan ini extension kabel untuk charging. Next. Kemudian kita lanjut ke sistem match. Setiap tim diberi kesempatan untuk melakukan pause sebanyak 2 kali dengan cara mengetik P di chat all. Game berlangsung sampai pemenang diketahui. Pemenang adalah tim yang dapat menghancurkan throne base musuh atau musuh menyatakan menyerah. Lalu memulai pertandingan tepat waktu dan setiap tim diharapkan sudah masuk lobby in-game dengan waktu menunggu maksimal adalah 10 menit. Apabila ada tim yang belum siap selama waktu yang ditentukan, maka lawannya bisa mendapatkan menang walkout. Game mode yang digunakan adalah custom lobby draft pick terbaru dengan sistem 3 band hero, bebas menggunakan skin apapun, bebas menggunakan stiker apapun. Kemudian peraturan tambahannya, untuk semua peserta wajib untuk melakukan registrasi ulang di ruang multifungsi PPAG Unpar dari jam 8 pagi hingga jam 1 siang. Setiap pertandingan akan di apa di-streamkan di LED TV yang dimana setiap pemain yang belum bertanding dapat menyaksikan setiap pertandingan yang ada. Jadi kalau untuk menunggu tuh nggak bosan gitu, bisa ngelihat kayak, oh ini nih tim selanjutnya nih yang bakal main nih gitu. Terus setiap pemain yang bertanding akan diberikan tempat duduk di sebelah kiri dan kanan LED TV yang menghadap ke taman fisik. Kemudian ini ya namanya juga stream, jadi setiap pertandingan pun akan ada delay selama 30 sampai 45 detik. Next. Eh, ini untuk ketentuan-ketentuan di lokasinya. Peserta lomba wajib ya registrasi ulang dari jam 8 pagi hingga jam 1 siang pada hari H. Registrasinya dilakukan di ruang multifungsi PPG Unpar. Peserta diharapkan membawa tumbler secara pribadi. Dan yang paling, ya mungkin ini paling krusial ya, peserta juga diharapkan mempersiapkan kuota pada perangkat yang akan digunakan untuk lomba. Kemudian dress code-nya juga formal sesuai norma, kemeja berkeras, celana panjang, dan sepatu tertutup. Next. Oke. Eh, Sebelum lanjut ya, Irsyad, dari teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nggak sampai sini? Atau mungkin ada bingung dari tadi yang sudah dijelasin sama teman kita, Irsyad? Ada yang masih nggak ngerti mungkin? Ya, boleh. Siapa ini? Dari Sanmar 3 ya? Halo, boleh silakan unmute aja. Oh, suaranya belum masuk nih. Belum masuk nih suaranya. Coba di chat aja kalau nggak ya. Nah, boleh silakan. Ini aku jawab dulu dari Binbak. Kalau coach itu boleh silakan spektator di TV ya berarti ya, dimaksudnya di TV ya. Ya, masuknya di TV. Oke, kalau di TV boleh karena kan TV-nya itu terbuka untuk umum buat siapapun. Jadi ada teman-teman yang lain atau ada mahasiswa atau ada dosen mungkin guru itu nanti boleh melihat di Unparnya langsung. Mungkin seperti itu. Untuk yang tadi Sanmar 3 mau nanya apa ya? Ada pertanyaan apa boleh silakan.
Oh, untuk draft pick itu draft pick nggak boleh. Jadi kalau untuk udah permainan, ya udah gitu. Kalau udah permainan kan nanti kalian di depan, kalian duduk, disediakan. Jadi coach udah nggak boleh ikut lagi gitu. Maksudnya nggak boleh diskusi lagi, nggak boleh ngobrol gitu. Jadi cukup persiapan sebelumnya aja. Mungkin atur strateginya gimana. Nanti ketika udah mulai, coachnya hanya boleh nonton aja ya teman-teman ya. Saat draft, ya betul. Saat draft mungkin dari Yopeng, betul ya. Ketika draft mah teman-teman nanti mandiri, Ya, tapi nanti boleh nonton di ininya di apa namanya di TV. Ini seperti itu. Dan ini udah ada pertanyaan nih yang soal izin dari Sanmar ya. Oke, izin bertanya Kak, untuk peraturan untuk menyiapkan kuota, apakah tidak disiapkan WiFi atau untuk jaga-jaga saja? Jadi itu sebenarnya tuh teman-teman kita tuh nyiapin WiFi di tempat, tapi kita itu untuk jaga-jaga. Jadi kasarnya kita menggunakan WiFi sembari datanya untuk lebih stabil. Takutnya pada hari H kan banyak yang nyambung juga. Takut internet itu bermasalah atau apa. Jadi lebih baik kita menyiapkan dulu teman-teman. Apakah sudah cukup jelas atau ada yang masih mau ditanyakan dari Sanmar? Oke, terima kasih juga. Untuk coach, ini tadi Yo udah jawab belum sih Yo? Sorry. sorry, Coach Ralat, kalau Coach boleh damping saat draft, tapi setelah draft selesai, Coach boleh keluar dari lokasi pertandingannya. Jadi nanti kalau pas apa namanya draft pick, dia boleh dampingin ke studio launch. Kalau misalnya udah kelar draft pick, dia ntar jadi ke bagian penonton lagi gitu. Oke. Oke, sekarang ini kita membahas soal tempat registrasi dan perlombaannya ya. Tempat registrasinya itu di ruang yang sebelah kiri, yaitu ruang multifungsi PPAG Unpar. Dan yang kanan itu tempat student lunch Unpar. Itu tempatnya di depan Taman Visip, tapi ini kita belum setting tempatnya ya. Tempatnya itu disetting sesuai dengan gambaran layout yang tadi. Boleh di next slide-nya. Yep. Oh, sorry. Balik ke parkiran dulu, Jeb. Yang paling awal, maaf. Sebelumnya lagi. Nah, ini tuh berikut merupakan gambaran parkiran mobil dan parkiran motor. Di mana ini ada aksesnya dari gate depan sama gate sampingnya. Parkiran mobil terdapat di B2 dan parkiran motor terdapat di B3. Nanti kalau misalnya rada bingung, mungkin ada satpam yang bisa ngebantu sih untuk tanya parkirannya. Boleh di next, Jep. Ini berikut merupakan gambaran parkirannya ya, untuk parkiran mobil dan paling bawah itu untuk parkiran motor yang itu B3. Lanjut, Jep. Kemudian untuk aksesnya itu kita bisa menggunakan lift A dan lift B yang diterapkan di ruang PPAG langsung dari basement. Itu ada pertanyaan berikutnya. Untuk menjawab pertanyaan Jonathan mengenai kipas kecil, mungkin kalau untuk hal itu disiapkan secara pribadi ya. Soalnya kami cuma hanya menyediakan WiFi dan standar kabel. Buat jadwal mainnya, tolong buka alur Jeb yang timeline. Itu ada jadwal mainnya. Yang sebelumnya. Sebelumnya Jeb. Sebelumnya lagi. Sesudah, ya ini.
Nih, untuk jadwal bermainnya itu tuh ya, tanggal 12 Oktober sampai 14 Oktober dari jam 9 sampai jam 5 sore. Namun, itu tuh nanti bracketnya akan diumumkan lagi, soalnya kami lagi menyusun jadwalnya ya. Jadi jadwal untuk sekarang, siapa lawan siapanya belum keluar. Nanti diumumkan lagi itu melalui grup WhatsApp ya. Masih ada yang mau ditanyakan lagi? Belum dilanjutkan? Oke, sama-sama. Ini mengenai rules-nya nih. Jadi, peserta diimbau untuk menjaga segala barang bawaan pribadi dan panitia tidak akan bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang peserta yang disebabkan oleh kelalaian peserta sendiri. Seluruh pemain dilarang melakukan tindak kecurangan yang akan mengakibatkan keributan. Setiap peserta dan penonton dilarang melakukan aksi provokasi atau taunting terhadap tim lawan. Seluruh peserta dilarang melakukan tindakan kecurangan baik dalam bentuk apapun. Peserta diwajibkan untuk menjaga kebersihan dan ketenangan area lomba. Peserta dilarang membawa sajam, minuman beralkohol, dan rokok konvensional maupun elektrik. Panitia berhak melarang peserta menggunakan properti yang berpotensi merusak fasilitas Unpar. Peserta dihimbau untuk bawa e-money untuk kelancaran berkendara dan parkir di wilayah Universitas Katolik Parayangan. Para pemilik kendaraan roda 4 dihimbau untuk memarkirkan kendaraannya mobil di B2, sementara motor di B3. Nah, berikut merupakan detail biaya parkir ya. Mobil 9.000 flat dan motor 3.000 flat. Boleh dilanjutkan ini. Kemudian ada gambaran prize pool nih. Juara pertama mendapatkan hadiah 1.500.000, sertifikat, medali, dan piala. Juara kedua mendapatkan hadiah 1 juta, sertifikat, medali, dan piala. Juara ketiga mendapatkan hadiah 750.000, sertifikat, medali, dan piala. Dan yang tadi sudah diumumkan mengenai best content akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai. Kemudian merupakan berikut link WhatsApp yang dimana menghubungkan ketua dengan staf-staf para Unpar Bisfest. Ada pertanyaan. Izin tanya apakah taunting di in-game juga termasuk? Kalau kalau menjawab mengenai taunting di in-game, menurut saya tidak terlalu masalah. Asalkan tidak taunting yang membuat keributan secara langsung sih. Kalau taunting in-game kayak stiker atau cuman kayak recall kayaknya tidak masalah sih. Dan yang terpenting itu tidak menggunakan kata-kata kasar atau itu. Sebentar ya. Oke, aku izin nambahin ya. Jadi yang penting kalau misalnya counting itu diharapkan sih jangan ya guys ya dalam segi di chat atau di realnya karena takutnya malah jadi ribut nanti gitu. Jadi kita di sini lombanya secara damai, secara eh, oh kalau untuk kayak well play gitu-gitu ya itu tidak masalah sebetulnya. Yang penting tidak secara langsung aja gitu, secara apa verbal. Misalnya nanti teman-teman ada yang nyorakin kayak cupu gitu. Itu sangat tidak diharapkan ya dari kita panitia gitu. Karena kan cukup mengganggu dan juga kita kan di sini bermain ya secara eh, apa namanya? Secara pertemanan. Jadi nggak yang kompetitif banget tapi juga kita secara adil gitu ya. Jadi takutnya kalau seperti itu kan jadi eh, suasananya nggak enak juga gitu ya di Unpar apalagi kan kita di kampus di tempat untuk belajar itu sangat tidak diharapkan sih ya. Tapi kalau misalnya untuk di chat tadi balik lagi sebetulnya tidak terlalu dipermasalahkan ya untuk itu ya lingkarannya. Tapi kalau chat itu cuman paling gitu doang sih, yo. Stiker Kayak ya. buat pause doang.
bukan buat saling ngata-ngatain atau apa, tapi kalau Ya, buat tidak. kayak stiker, well plate dan lain-lain itu masih nggak masalah sih. Ya, oke. Mungkin tadi ada sedikit tambahan untuk di hadiah ya teman-teman, boleh di back satu. Tadi setelah yang disebutkan juga sama dosen kita, Ibu Dian tadi, Cidian biasa aku panggil. Jadi selain ada hadiah biasa, tadi udah di-mention juga sama Rivero, ada best content dan juga ada best supporter. Jadi teman-teman yang main di Unpar, terus mau ajak temennya, mau ngedukung, ngehebohin, itu boleh banget gitu. Boleh teman-teman diajak teman-temannya sebanyak-banyaknya, mau keluarga, mau teman, saudara, itu diajak semuanya. Jadi yang penting kita supportnya tuh nggak bersifat sarkas, bicara kasar. Yang penting supportnya secara positif gitu. Itu boleh. Nanti kita akan catat, kita akan lihat mana sih supporter yang keren, yang oke. Mungkin bawa alat peraga atau bawa spanduk apapun itu ya itu sangat diperbolehkan. Asal tidak bawa hal-hal yang dilarang seperti di rules yang tadi mungkin sudah dijelaskan ya. Itu sangat tidak tidak disarankan gitu. Mungkin dari aku tambahannya sekian, boleh dilanjut lagi sama Rivero. Thank you. Kamu mau nambahin boleh gak? Boleh, boleh, silakan. Untuk yang Mobile Legends kan ada stiker ya. Itu stikernya usahain jangan yang berbentuk taunting gitu ya. Soalnya itu juga bisa nge-roast tim lain gitu loh, tim lawan. Seperti itu. Oke, itu aja sih dari gua. Oke, boleh dilanjut sama Rivero. Thank you. Kemudian kita ada Twibbon nih. Twibbonnya kita bisa akses langsung dari link drive tersebut. Syarat ketentuan Twibbonnya, peserta lomba wajib mengunggah Twibbon ke media sosial yang dimiliki. Kemudian pada slide kedua postingan Twibbon ini, wajib menyertakan poster acara yang dapat diunduh pada link tersebut. Jadi semua peserta tuh wajib ya untuk ngepost Twibbon ini, nanti PPT, kanvanya juga langsung kita kirimkan ke grup WhatsApp nanti pada sore. Boleh di next. Nah, ini ada bukti kehadiran mengenai technical meeting hari ini. Setiap peserta yang sekarang hadir diharapkan untuk mengisi bukti kehadiran ini. Deadline-nya itu paling lambat tanggal 18 September 2023 ya. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari Aduh, Aloy ya. Nah, ya. untuk stiker itu contohnya gimana nih? Boleh di-share? Boleh dikasih tahu? Yang boleh kasih tahu Jeb, tolong yang gimana bentuknya? Mungkin Ya stiker itu setidaknya kayak gimana? ya yang bilang sehat lah, jangan yang kayak lu udah bunuh lawan gitu terus lu ngasih stiker kayak gitu loh, ngerti gak sih? Jadi itu kayak nggak, bukan tujuan stiker tuh apa aja boleh. Cuma jangan jangan tujuan itu untuk ngeros lawan gitu loh. Itu aja dari gua sih. Soalnya stiker itu memang apa ya? Aku pernah juga main, bukan Mobile Legends sih, tapi ya ada game lain cuma ada stikernya juga dan itu ngeros gitu loh di game itu. Tapi kalian mainnya dengan, jangan dengan tujuan untuk ngeros lawan gitu. Itu bisa nanti ngetown musuh, ngetown lawan kalian nanti bisa jadi kerusuhan. Itu yang nggak kita harapkan gitu. Yang kita harapkan kayak gitu. Ini, apakah menjawab? Oke, sip. Jadi oke ya untuk counting atau untuk stiker itu yang penting tidak apa message-nya itu tidak berbau sangka, sara dan memprovokasi gitu ya. Oke, mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain.
Oke, dari teman-teman ada yang mau nanya nggak? Kira-kira ada yang masih bingung? Sebenarnya cukup simpel ya untuk aturan si Mobile Legend ini karena biasa teman-teman udah sering main sama teman di kelas, di sekolah. Tapi mau nanya nih dari teman-teman di sekolah kalian ada semacam e-sport competition nggak? Contohnya kayak Pora mungkin atau pas kemarin Perak Pesta Rakyat. Apakah ada dari teman-teman boleh sedikit sharing nggak di sekolahnya? Ada yang mau sharing mungkin di Pimpap, dari Aloy, Yahya mungkin? Oh nggak ada, oke. Berarti di sini kalian mandiri ya, atau ikut lombanya tuh secara mandiri, infonya tahu dari guru atau dari sosmed atau bahkan dari teman untuk lomba e-sport ini. Pengen tahu aja sih gitu. Kalian dapat info bisnis dari mana gitu. Apakah dari gurunya, guru BK, kepala sekolah atau sosmed kita atau ada teman-teman yang udah follow kan? Udah pada follow kan? Oh. Nah, oke. Nah, ada pertanyaan QR code di form ya. Kartu pelajar belum dapat. Oh, kamu kelas berapa? Belum dapat ya? Kalau misalnya KTP, kamu ada nggak? Loh, aku nggak bisa lihat namanya sih. Sorry. Dari kelompok Verum at Bonum. Ada KTP nggak? Kalau ada KTP boleh jadi salah satu antara kartu pelajar. Ada juga kan. Oh, oke. Oke. Mungkin dari sekolah ada surat keterangan mungkin atau ada identitas lain nggak selain KTP atau pelajar yang mungkin bisa jadi validasi gitu untuk kamu untuk identitas kamu sendiri mungkin. Atau enggak kartu pelajar pas SMP aja? Boleh pas SMP nanti di take a notes aja sih. Ya. Sip. Eh, Gimana kalau untuk kamu tadi yang Verum at Bonum ya tim Verum at Bonum. Kalau pakai yang SMP kartu pelajarnya dulu nggak apa-apa. Jadi nanti di text notes aja yang kamu misalnya belum ada karena belum dicetak gitu belum ada. Oke, aman ya? Sip. Itu sebagai validasi aja sih, guys. Nama namanya, terus juga fotonya. Jadi kan biar tahu sih. Dan juga nanti untuk penulisan di sertifikat itu kan nanti kita perlukan gitu. Nah, sampai sini dulu dari teman-teman. Apakah ada yang mau ditanyain? Dari mungkin ada Bapak Ibu di sini juga eh, coach pendampingnya atau guru pendamping. Apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu dari rangkaian acara kita dari tanggal 12 sampai tanggal 14 itu hari Kamis sampai hari Sabtu bulan Oktober 2023 di kampus Unpar. Eh, dari teman-teman udah pada pernah pernah berkunjung ke Unpar, ke kampus Unpar? Udah sering mungkin atau ada yang emang udah punya cita-cita kuliah di Unpar? Di sini rata-rata pada kelas berapa? 10, 11 atau kelas 12 atau banyaknya kelas 10. Eh, Nah, nanti kita di Unpar kalau ada waktu luang, boleh sih kita keliling-keliling, kita ngelihat gedung-gedung Unpar, bangunan Unpar, tempat kuliah kita. Itu apa namanya bisa kita ajak ya, kita bantu gitu, kita ajak jalan keliling-keliling gitu. Mungkin ada lagi nggak dari teman-teman yang yang mau ditanyakan terkait perlombaan ini atau udah cukup jelas?
mungkin sambil menunggu, belum kepikiran dari teman-teman, boleh balik lagi ke Twibbon dong, Jeffrey. Jadi di sini aku mau remind sedikit nih supaya meramaikan ya, untuk meramaikan acara di Unpar, acara kita di Space. Aku mau minta bantuan tadi dari yang udah dijelasin sama referral juga. Ada Twibbon nih teman-teman. Jadi di sini ada Twibbon yang rasanya sih kalian punya IG semua ya. Jadi nanti Twibbon ini bakal diupload di Instagram kalian. Nah, untuk detailnya gimana, ini mungkin boleh diklik Jeffrey di Google Drive-nya. Nah, nanti ketika diklik, itu ada PNG-nya, terus ada skripnya, kalian tinggal copy paste, dan juga ada satu poster acara yang kita dari teman-teman panitia minta tolong untuk kalian post juga bersama dengan Twibbon. Jadi harapannya supaya biar tahu sih gitu acara di Unpar Business itu selain ada e-sport competition, ada lomba lain, terus ada acara workshop atau ada acara bazar gitu. Nah, Sorry yuk. Ini ya keluar gak di Gdrive saya? Belum keluar ya? keluar. Oke, aman. Oh, udah. Ya. Ya. Nah, nanti teman-teman di sini kalau nggak ngerti cara bikin Twibbonnya atau masih bingung, di skripnya itu di bagian bawah ada kok penjelasannya, ada tata caranya itu tinggal dibuka aja. Kita panitia udah buat sesimpel mungkin. Nanti bisa diikutin dari teman-teman ya. Mungkin lebih familiar gitu ya masalah PixArt atau Photoshop. Itu lebih jago lah dari teman-teman ya kan sering otak-atik HP, biasanya otak-atik aplikasi gitu. Nah, nanti kalau udah diupload, jangan lupa di tag ya, di tag teman-teman ke Unpar Bisfest, terus juga ke Unpar, dan juga tag teman kalian, 3 teman kalian, gitu, supaya meramaikan aja gitu, meramaikan acaranya, mungkin seperti itu. Oke, mungkin ada tambahan lain dari teman-teman yang lain, dari Rivero, Jeffrey, atau dari teman-teman nih, supaya jelas nanti kita acara lombanya juga bisa berjalan dengan lancar, terus dengan nyaman gitu ya, dan juga dengan adil gitu. Jadi ada nggak yang mau ditanyain dulu dari teman-teman, atau mungkin masih belum kepikiran, nggak apa-apa. Nanti ini PPT-nya akan kita share ke teman-teman, nanti ditunggu aja lewat grup WhatsApp. By the way, udah pada masuk grup WhatsApp atau ada yang belum? Udah pada masuk ya, harusnya ya. Udah pada masuk semuanya ya. Kalau udah masuk, nanti tenang guys, di situ kalian boleh nanya apapun tentang teknis, tentang peraturan yang mungkin tadi belum jelas, atau kalian lupa, atau ada yang lewat mungkinnya kayak hal-hal kecil gitu, yang lewat sama kita panitia, mungkin boleh ditanyain di situ teman-teman. Jadi jangan malu-malu, jangan sungkan, ditanyain aja, kakak-kakak di sana akan membantu menjawab, termasuk ada aku juga, ada Devina, ada Kavania juga di situ. Nanti kita bantu jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian gitu. Dan juga nanti untuk urutan apa pertandingannya kita akan generate secara adil, itu kita pakai ada tools, dan juga nanti akan di record untuk urutan pertandingan ya, nanti dari breakout itu akan kita record dan kita kasih lihat ke kalian gitu kalau ini tuh emang benar secara real tanpa ada settingan dari kita panitia gitu. Nanti juga akan diinfokan sekaligus dengan perubahan-perubahan lain seperti BMC, ada band dan juga dance. Itu akan diinfokan pada tanggal 6 Oktober 2023. Nanti ditunggu aja, bakal ada email dari hrpsab@unpar.ac.id. Nanti akan di reminder juga selain dari email ke selain dari email ya, email yang teman-teman daftar, ketua kelompok mungkin ya, atau guru pendamping biasanya yang daftar, dan juga ada reminder dari teman-teman panitia yang ada di grup WhatsApp gitu. Jadi tenang aja, kita di sini bakal menginfokan secara jelas gitu. Nah mungkin sekali lagi nih dari teman-teman, ada lagi nggak ya yang mau ditanyain dulu nih, mumpung kita ada di sini, mumpung bisa nanya apapun yang ada bingung, masih kurang jelas, atau dari teman-teman panitia ada yang mau nambahin lagi, silakan. By the way,
teman-teman tuh lagi UTS nggak sih? Tanggal segini? September? Apa belum ya? Apa Oktober UTS-nya? Boleh dong di chat biar kita ngobrol. Atau ada yang mau ngobrol, kita sharing sebentar nih. Biar nggak aku nih, aku ngomong sendiri dari tadi. Wah, nggak ada UTS. Terus ada apa? Tugas ya jadinya. Project ya biasanya. Oke, project. Kayaknya sekarang sekolah-sekolah udah banyak yang ganti UTS ke project ya. Jadi kurikulum Merdeka ya, kalau nggak salah. Oke, ada pertanyaan dari Yahya. Yahya Tim. Betul, untuk pembagian lawan itu di tanggal 6 Oktober ya, teman-teman ya. Nanti kita sertakan juga bracketnya. Nanti ada disediakan bracketnya juga. Bracketnya seperti apa, dan juga nanti lawan siapa, jadwalnya di jam berapa, itu akan diinfokan maksimal di tanggal 6 Oktober 2023 via email dan juga via WhatsApp, grup WhatsApp. Sudah pada join ya teman-teman ya grup WhatsApp. Kalau yang belum join nanti boleh di scan mungkin di slide sebelumnya ada grup WhatsApp. Coba teman-temannya yang diajakin atau mau ketua timnya aja nggak apa-apa. Yang belum gabung nanti gabung di situ. Ya, gitu. Jadi nanti kita juga bakal share ya atau video kita pengundiannya juga di situ di record dan juga uh, bracket ya seperti apa. Dan juga nanti di hari H akan ada bracket, kita print bracket di mungkin kertas A3 poster gitu. Nanti kita tempel di dekat line-nya, di line acaranya, di dekat tempat kalian bermain. Jadi bisa ngeliat juga pas hari H kira-kira kalian main di line berapa nih, line 1, line 2, bahkan atau di line 3 itu nanti bisa lihat di Unpar gitu. Dan juga nanti bisa ngeliat siapa sih yang lolos ke babak final. Terus eh, yang jadi juaranya kira-kira kalian mau nebak nih dari sekolah mana? Apakah teman kalian di sekolah lain itu yang bakal menang atau masuk final atau yang bakal jadi lawan kalian itu nanti kita bakal share juga di Unpar. Jadi kita sangat menunggu kalian teman-teman untuk datang ke Unpar. Kita visit ke Unpar, jalan-jalan di Unpar sekaligus kita sekaligus teman-teman juga mengasah ya kemampuan e-sport kalian. Mungkin yang dari teman-teman di sekolahnya udah ada eskul e-sport, mungkin ya mulai sekarang banyak ya sekolah-sekolah yang udah mulai ada eskul game e-sport. Kalian bisa nih coba diaduin gitu, diaduin di antara sekolah gitu, di antara teman-teman kalian, antara anak SMA gitu, mengasah kemampuan kalian juga, mungkin seperti itu. Ya, eh, sekali lagi dari teman-teman panitia, apakah ada yang mau disampaikan lagi? Tadi untuk penjelasan gamenya BO3 Best of Three itu udah dijelasin ya? Udah jelas ya, teman-teman ya? Atau ada yang masih bingung untuk sistem permainannya, sistem stage-nya, apa babaknya itu udah pada nangkap semua teman-teman? Atau dari panitia, dari Rivero, Irsyad, Jeffrey, ada yang mau ditanyain dulu coba? Aman sih, aman, aman. Ya, dari Rivero ada lagi yang mau ditambahin, yang mau disampaikan ke teman-teman? Udah sih yo kalau gue aman. Udah ya? Oke. Dari Irsyad, aman? Irsyad? Untuk peraturannya semua udah pada aman kan, udah pada ngerti juga yang dilarang atau enggaknya gitu-gitu. Boleh Kalau di misalnya belum tersampaikan dengan jelas, boleh tanyakan kembali. betul. Nanti teman-teman Irsyad, Jeffrey, dan juga Rivero itu akan ada di grupnya juga ya, teman-teman ya, panitia. Akan ada. Memberi masukan mungkin nanti yang kalau misalnya masih bingung untuk lokasinya student center itu di mana, itu Ya, ntar kami nanti koordinasiin di WA grup aja ya. ya, Untuk kami videonya lokasinya ada di mana gitu biar kalian dari rumah bisa langsung masuk ke sana. ya, oke. Nanti kita infokan di grup. Oke. Ya. Mungkin kalau misalnya nggak ada, mungkin boleh balik lagi ke slide yang poster acara, Jeffrey. Tolong. Nah, jadi aku tadi walaupun udah dijelasin ya dari Cidian, aku mau infoin juga, uh, Jeff, sorry di X aja, di paling atas soalnya. Nah, mau infoin juga ke teman-teman. Jadi selain ada
lomba e-sport, lomba band, dance, dan juga BMC. Kita juga ada workshop nih yang poster acara tadi yang di slide 3 ya kalau nggak salah slide 4. Boleh dibantu Jeffrey posternya di slide 3. Coba di X dulu aja. Nah, di paling atas. Nah, jadi teman-teman yang udah kelas 12, banyak yang kelas 12 boleh resen dong. Aku pengen tahu aja gitu, pengen lihat yang kelas 12. Nah, oke, sambil ada pertanyaan ya. Ini untuk bukti kader bagian kartu pelajar harus kartu pelajar ketua atau boleh salah satu pilihan. Nah, untuk kartu pelajar itu nanti semuanya diharapkan untuk mengisi ya. Jadi direkap sama ketua ketua kelompok ke ketua timnya. Nanti bakal direkap dalam satu PDF. Nanti baru disubmit di situ. Jadi bukan hanya ketua kelompok aja, tapi semua pemain dan juga cadangan itu melampirkan kartu pelajarnya masing-masing dan juga direkap dalam satu PDF. Jadi kalian nanti masukin ke ke Word, Microsoft Word atau ke Docs biasanya. Nah, nanti baru masukin fotonya, nanti baru direkap di save as PDF. Nah, nanti dari situ ketua kelompoknya baru di upload mungkin ke Google Form-nya. Nah, boleh Jeffrey boleh dibuka nggak si form ininya konfirmasi pendaftarannya gitu. Yang mana ya? Yang Yang tadi banyak soalnya slide, form. diklik aja coba kan ada link. Enggak. Ya. Nah, nanti di situ sebetulnya Bentar ya. ada ini sih, ada apa namanya, ada penjelasannya juga di situ. Dia juga ada apa description-nya. Jadi teman-teman bisa lihat. Ini. Ini ya, bukan. Betul. Nah, itu boleh Nah, diklik dulu. Nah, nanti kita lihat nih. Boleh. Kalau ada yang hilang selain kartu pelajar misalnya KTP atau kartu pelajar SMP atau SIM mungkin, ya itu bolehlah salah satu. Jadi salah satu bukti yang identitas yang apa namanya yang jelas gitu ya. Boleh diklik nggak si Bitly-nya? Dibuka, oke. dibuka. Nah, Masuk ya. ya, sip. Nah, di sini kalian nanti masuk ini karena teman kita Jeffrey pakai Meruntar, jadi nanti kalian pilih lombanya, terus di next aja. Nah, terus nanti yang masukin lagi seperti yang kalian daftar kemarin. Ada asal sekolahnya, terus nama tim, nama ketua kelompok, sesuai yang dicantumin ya. Terus nomor WA ketua kelompok, kartu pelajarnya juga di kolektif. Kolektif itu digabungin, dikumpulin sama ketua tim. Nanti dikumpulin as PDF, file PDF. Nah, di sini kita juga dari panitia, kita akan menjamin rahasia dan juga berkas-berkas kalian, KTP, kartu pelajar, SIM itu tuh kita akan menggunakannya hanya untuk keperluan administrasi perlombaan dan juga untuk pencairan hadiah nanti. Karena kita juga di Unpar perlu ada pelaporan, itu kita perlukan gitu. Jadi kita hanya memakai identitas tersebut untuk administrasi dan pencairan hadiah aja dan tidak akan di-share disebarluaskan ke banyak pihak dan untuk panitia-panitia aja. Dan juga ini panitianya juga dan panitia khusus gitu. Tidak semua panitia bakal bisa akses, tapi panitia khusus yang mengurusi administrasi perlombaan dan juga pencairan hadiahnya nanti. Nah, nanti di sini setelah kartu pelajar ada nama anggota tim juga, nanti di list lagi nama timnya siapa sesuai sama yang didaftar kemarin di Google Form. Terus ada nickname atau username Mobile Legend kalian. Nah, ini tuh cukup penting guys, teman-teman. Karena kita nanti bakal ngelis akun kalian, nickname-nya, username Mobile Legend-nya tuh apa aja. Jadi kita akan berpaku pada yang di sini, pada yang disubmit sama teman-teman. Nanti ketika kalian daftar ulang, kita bakal ngecek, kita bakal ngeliat gitu. Akun kalian apakah sudah sesuai dan juga nanti perlombaannya dari teman-teman panitia juga ya, dari Rivero, dari Isyad, dari Jeffrey nanti yang akan ngebantuin bakal ngevalidasi lagi apakah udah sesuai orang-orangnya ini, nama akunnya ini gitu ya. Supaya di sini kita adil ya gitu. Apa yang kalian daftarkan itu sesuai apa yang kalian lombakan nanti. Ini seperti itu teman-teman untuk username atau nickname. Jadi nanti namanya siapa, misalnya aku Yonatan Saputra, strip, username-nya Mobile Legend Unpar misalnya gitu. Nah, nanti kalian tulis di situ. Terus nama guru pendamping juga silahkan kalian tulis, coachnya atau guru di sekolah. Kalau tidak ada, kalian daftar mandiri itu silahkan di strip aja. Nanti kalau sudah, kalian tinggal submission
rasanya tinggal submission di situ. Gitu teman-teman. Mungkin tadi mau balik lagi satu ke poster acara. Jeffrey, tolong. Tadi aku mau nge-share sekali lagi untuk poster kegiatan kita. Selain ada kegiatan lomba, aku juga mau sharing nih ke teman-teman, mau ngajakin eh, acara-acara seru lainnya yang ada di Unpar. Selain lomba ya, kita ada workshop. Jadi untuk yang di sebelah kiri, yang workshop University Preparation, itu kita bakal ngebahas terkait tips and trick, atau juga apa aja sih yang harus disiapin di perkuliahan, atau kalian misalnya lagi bimbang nih, lagi takut, lagi apa namanya, lagi takut banget lah masuk kuliah, takut susah, takut nggak bisa kekejar. Nah itu nanti kita bahas sama Pak Freddy, Pak Christian Ferdi, sama Bapak Teguh. Nah biasa beliau itu mereka apa sering sharing-sharing kok, sering sharing tentang perkuliahan, tentang kelas-kelas, dan mereka juga terutama Pak Ferdi ya, Pak Ferdi itu ada podcastnya. Nanti kalian bisa cek, nanti kalian ketik aja Christian Ferdi di YouTube, nanti ada keluar di situ. Nah, nanti kalian bisa daftar. Di situ kita open call sampai nanti hari H juga kita bakal open on the spot. Kalau kalian mau ikut, mau tahu lebih jelasnya, kalian mau atur strategi kalian perkuliahan seperti awalnya gimana, ikut organisasi, magang, itu kan ada tips and triknya ya. Takutnya kuliah kalian keteteran juga. Nah, kalian bisa bisa tanya-tanya di situ tips ke Bapak Freddy dan Pak Teguh. Jujur aku juga di kuliah cukup sulit untuk atur strateginya. Kadang terlalu banyak ngambil kegiatan organisasi, ngambil kegiatan magang di luar kepanitiaan. Akhirnya kuliah aku keteteran gitu. Nilai-nilainya ya nggak cukup baik gitu. Nah, nanti kalian bisa daftar juga di situ. Ada linknya. Mungkin kalian bisa cek juga ke IG kita di umpar.bizfest atau TikTok juga nanti ya. Kalian bisa cek aja semua informasi konten-konten di sosial media kita, ada semua rangkaian acara ini. Jadi kalian bisa elaborate lagi ya, kita kalian kepoin masing-masing. Nah, untuk yang di tengah aku bahas singkat aja. Di situ adalah rekapan seluruh acaranya dari awal sampai akhir, jadi termasuk ada bazar. Jadi tadi yang sudah dimention dari Ibu Dian atau Cidian, eh, apa namanya, kita ada bazar juga. Dan nanti kalian ketika registrasi bakal ada dapat voucher, kan voucher gitu, voucher untuk belanja semacam cashback gitu. Jadi kalian juga selain daftar lomba, nanti menang dapat hadiah, kalian dapat cashback juga gitu, dapat cashback di bazarnya. Jadi uang pendaftaran kalian tuh ada balik berapa persennya untuk kalian belanja gitu. Nah, kalian nanti bisa kepoin ada apa aja di situ ya. Nanti seru lah pokoknya. Gitu. Nah, nanti di situ juga ada link barcode. Barcode-nya itu untuk memuat semua link-link workshop, perlombaan, guidebook, grup, kontak person, atau teman-teman yang ada mau sponsorship, kita sangat terbuka. Di situ juga ada kontak personnya, itu boleh dihubungi gitu. Nah, untuk yang terakhir yang ada di kanan, workshop grafologi, ini lebih ke guru atau dosen atau guru apa coach biasanya atau orang tua kalian, teman-teman. Nah, ya orang tua yang penasaran misalnya atau mau tahu karakter kalian itu sesuai nggak sih sama kalian dari tulisan tangannya. Jadi kita melihat tulisan tangan kalian, karakter kalian, atau enggak jurusan kalian itu teh cocok nggak gitu, atau enggak ada rekomendasi jurusan dari Pak Sapta nih. Tapi FYI ya teman-teman, jadi Mas Sapta ini kan dosen HI, dosen kita di HI, hubungan hubungan internasional di FISIP, dan beliau juga ayahanda dari Isyana Saraswati. Nah, kemarin kita udah bekerja sama untuk buka workshop ini. Jadi teman-teman sampaikan ke orang tuanya, ke gurunya, ke saudara, atau ke coachnya yang mau ikutan workshopnya. Jadi kita akan belajar selama 3 jam. Bakal melihat tulisan tangan itu bisa dibaca loh ternyata, dan ada sertifikasinya di US. Beliau itu certified workshop apa grafologi analysis di US gitu. Mungkin segitu aja kalau untuk acaranya. Aku mau jawab lagi nih satu lagi ya. Untuk Twibbonnya, aku harap dari teman-teman 1 minggu ya teman-teman ya. 1 minggu dari sekarang sampai tanggal 23, teman-teman boleh mulai upload Twibbonnya di Instagram kalian. Dan juga untuk link aksesnya ya, sebentar aku cek. Wait.
Cek dulu ya. Tadi sih aku cek tuh udah bisa dibuka. Kalau nggak bisa dibuka, tulisannya apa ya? Boleh tahu nggak? Boleh sharing nggak? Coba muncul notif apa di teman-teman yang belum bisa diakses? Apakah sudah bisa? Coba diakses dulu nih teman-teman. Aku mau tes aja ke teman-teman bisa dibuka nggak untuk link Google Drive-nya. Ya, itu mending ini dulu, di-share dulu linknya di WA biar lebih enak. Ya, nanti Oh, bakal udah ya. di-share ya teman-teman ya, akan di-share juga di Google di apa WhatsApp grup. Jadi kalau ada yang nggak bisa akses, boleh ditanyakan ke panitia, dikasih info juga notifikasi di teman-teman apa. Tapi kita rasa sih kita udah setting ini bisa semua orang akses ya, gitu. Oke, mungkin dicukupkan sekian ya, udah cukup lama juga. Sekali lagi nih teman-teman aku mastiin ada yang mau ditanyakan lagi seputar perlombaan si e-sport ini dari Unpar Bisfest. Kalau nggak ada, mungkin bisa di next lagi, Jeffrey. Kalau oke, kalau to Ibon, aku harapnya 1 minggu dari sekarang ya. Jadi deadline-nya minggu depan, tanggal 23 itu post ya, biar ngeramein nih, ngeramein acaranya, ngeramein to Ibonnya gitu. Di next lagi. Nah, di sini juga ada kontak personnya sih tadi ya, teman-teman. Ada Mutia Davin dan juga ada Kavelicia di sini. Kavelia. Next, next. Oke, nah mungkin teman-teman cukup sekian. Kalau dari panitia udah tidak ada yang mau ditambahkan, dari teman-teman juga sudah tidak ada yang mau ditanyakan. Mungkin dari teman dari KBR Rita ada yang mau disampaikan dulu. Oke, nggak deh. Ya, eh, oke kalau gitu dari aku mau sampaikan good luck dan juga thank you buat teman-teman yang udah hadir di technical meeting hari ini. Nanti share akan di share menyusul ya, akan di share menyusul di grup WhatsApp. Ditunggu aja. Good luck. Kalian boleh latihan dari sekarang, atur strateginya gimana, atur juga mapnya nanti gimana, layoutnya kalian yang lebih paham. Gitu. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman. Habis acara ini kita boleh leave aja, jadi kita tidak perlu balik ke main room karena kita udah selesai technical meetingnya. Nanti berlanjut di dalam grup WhatsApp aja jika ada yang mau ditanyakan lebih lanjut ya, teman-teman. Mungkin sekian dari aku. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih. Ini ada yang ketiduran kali ya? Ketiduran kayaknya tuh dua. Jonathan sama yang SMA Talenta siapa nih namanya? Ada yang mau ditanyain kah? Atau gimana? Atau ketiduran? Tidur deh.